Hey, Hai Kak, apa kabar? Kita akan membahas kali ini di Celoteh. Berapa kali kamu bolong puasa? No, nggak mau ngasih tahu. No apa ini? No pernah atau no apa? Pernah, dikit. Yuk, Celoteh. Ahoy pemirsa Celoteh, ketemu lagi dengan saya Alan Knivel dan hari ini saya ditemani oleh seorang gadis cantik bernama Danti. Nope, iya, halo. Danti. Danti nama lengkapnya siapa sih? Dinanti Suryonegoro. Dinanti Suryonegoro. Orang Jawa. mana kamu? Aku Jawa, setengah Jawa, tapi setengah Manado. Setengah Jawa, setengah Manado. Oke. Ngana-ngana Ngoni-ngoni. Kita bersaudara sebenarnya. Semua bersaudara. Semua bersaudara. Yoi. Pinutuan, Panada, Panada, Brandebon. Pernah ke Manado nggak? Enggak. Nggak pernah. Oke. Ya, belum pernah. Tapi kok bisa orang Manado itu kan rata-rata biasanya bukan Muslim ya? Yes. Nah ini ceritanya bagaimana kok kamu bisa? Aku sebenarnya lahir juga bukan Muslim sih. Kamu mualaf? Yes, aku mualaf. Aku baru masuk Islam tuh umur 7. Itu juga ada sejarahnya. Sejarahnya gimana tuh? Jadi papa itu kan dari Solo, kebetulan Katolik. Aku lahir juga Katolik, tapi waktu umur 7 tahun papa meninggal. Oke, I'm sorry to hear that. Terus aku tinggal sama ayah tiri aku. Kebetulan, flashback sedikit, mama waktu aku umur setahun atau hampir 2 tahun sama papa tuh cerai. Terus mama menikah sama ayah tiriku orang Medan tapi Muslim. Orang Muslim? Yes, jadi begitu papa meninggal, aku pindah tinggal sama mama, aku diajak masuk Islam. Oh gitu. Awal-awal kamu masuk Islam, memeluk agama Islam, ini kan berarti bukan karena keinginan ya? Yes. Karena apa itu namanya orang tua. Orang tua. Itu pertama ada nggak sih rasa kayak pemberontakan atau aneh? Walaupun kamu 7 tahun masih ingat gak sih? Masih inget banget. Aku masih inget namanya sekolah minggu, yang namanya jam 7 malam tuh udah harus di rumah berdoa sama papa, baca novena 3 Salam Maria, kayak gitu-gitu. Awalnya pasti aneh, karena kan dari cara ibadahnya aja udah beda banget kan. Dan walaupun aku masih kecil, aku juga sempet ngerasain kayak, loh ini apa sih gitu loh. Kok sekarang tiba-tiba aku harus ngaji yang hurufnya tuh aneh gitu. Bukan aneh gimana, kayak nggak pernah lihat sebelumnya gitu bahasa Arab kan. Dan terus tiba-tiba berdoanya harus 5 kali dalam sehari. Kenapa kayak gitu dan kenapa tiba-tiba aku harus ngelakuin itu semua. Itu sempat kepikiran kayak gitu sih. Cuman mungkin karena faktor didorong sama orang tua juga, dibantu sama guru ngaji. Ada guru ngaji waktu itu? Ada waktu itu aku. Disediakan ya? Iya, dipanggil. Waktu itu namanya Pak Masdi. Jadi setiap Senin sama Kamis beliau datang ke rumah, kita ngaji, belajar sholat, sampai aku juga yang ngajarin mandu aku untuk ngucapin kalimat syahadat itu Pak Ustadz Masdi itu. Oh, Pak Ustadz, malah bukan mama, bukan ayah tiri. Bukan. Oh gitu. Kayak gitu. Itu umur berapa waktu mengucapkan? Umur 7 tahun. 7 langsung mengucapkan itu ya, 2 kalimat langsung syahadat. Itu, kelas 2 SD, aku ingat banget. Yes, betul. Iya, baru deh dari situ pelan-pelan belajar. Ya udah sampai sekarang. Tapi kamu masih struggle nggak sih? Maksudnya dari umur 7, kalau sekarang kamu udah mantap ya? Alhamdulillah, insya Allah mantap ya. Dengan apa itu pilihan agama kamu. Tapi kan maksudnya kalau anak-anak itu kan kamu kan diajarin agama itu, kira-kira kamu baru betul-betul mantap itu? Mantap itu kira-kira transisi dari SMA ke kuliah. Oh, kamu kuliah? Kuliah, aku waktu itu sempat di LSPR di London School. Kakak ada temen tuh di situ. Siapa? Nadine Chandrawinata. Tahu ya? Iya, tahu lah dia. Hai Nadine. Hai, famous banget soalnya. Junior. Hai Kak, kakak. Juniornya ya. Kemudian? Habis itu baru di situ aku berpikir, benar nggak sih ini tuh datangnya dari hati atau cuma sekedar karena disuruh atau karena ya kasarnya ya mau nggak mau lah karena orang tua kan Islam, ya gue juga Islam kali ya gitu. Akhirnya aku sempat berpikir, ya alhamdulillah, ya maybe this is the best for me. Apa yang membuat kamu? Apakah ada pengalaman spiritual apa tuh? Kurang lebih kayak gitu. Apa? Aku sempet kayak, aku lupa. Diceritain ya. Aku lupa kejadiannya apa, tapi aku inget banget waktu itu aku mau tidur. Aku ngerasa kayak, ini bodoh sih. Kalau nggak salah aku bilang, ya Allah kalau emang
kamu benar-benar ada di sana, memperhatikan saya gitu. Ya intinya kalau if you're really there, if you really exist gitu, ya buktikan sesuatu ke gue. Apa ya aku bilang, coba bikin gue mimisan besok. Oh gitu. Sumpah demi Tuhan aku kayak gitu. Coba bikin gue mimisan. And it really happened. Aku bangun bajuku tuh udah basah semua, darah. Yes. Tapi aku nggak ngerasa, aku tidur aja gitu. Bangun-bangun udah mimisan, aku kayak, damn, he's real. Kayak gitu sih. Tapi pernah mimisan nggak sebelumnya? Jarang. Aku jarang kayak gitu. Tiba-tiba terjadi aja. Iya, tiba-tiba jadi gara-gara mimisan kemudian kamu kayak jadi ceritanya pertamanya nantangin yang di atas. Iya, kasarnya kayak nantangin gitu sih. Cuma kayak ya ternyata oh ya benar dia he's real, he's up there gitu. Dan setelah itu juga makin banyak kejadian yang bikin aku berpikir, merenung juga kayak putus cinta. Kind of. Ya 2020 itu biasa memang. Kan orang itu akan kembali menjadi lebih spiritual ketika ada masalah. Betul. Ketika senang biasa betul. Karena biasa kita cari Tuhan tuh ketika susah ya nggak sih? Kebanyakan. Nggak semuanya. Kebanyakan. Nggak semua, mungkin kita berdua deh. Oh my god, I'm sorry. Tapi ya kurang lebihnya kayak gitu sih. Ya tahun lalu kan 2020 ya itu tahun yang berkesan banget nggak sih buat kita semua, kayak corona gitu-gitu. Dan kebetulan sialnya buat aku pas corona Maret tahun lalu itu masuk Ceko, aku putus sama kekasihmu. Iya, sama si mantan itulah. Iya kan. Orang tinggal di Ceko juga atau? Orang Indonesia. Tinggal di Ceko. Iya, tinggal di Ceko juga di Praha ya kan. Ya udah putus, jadi bener-bener udahlah putus, lockdown, nggak kerja. Itu bener-bener aku tuh udah rock bottom lah, kayak what should I do gitu loh, kayak gue hidup buat apa gitu kan. Jadi kayak ibaratnya udah kayak kapal terombang ambing. Sempat gaji juga ya, sempat mengalami pengalaman yang kurang bagus. Iya, itu cerita yang sudah sangat famous kayaknya di sini. Sempat ya ngerasain gak digaji yang namanya 6 bulan kayak gitu-gitu kan, which is wow, kayak udah nggak tahu lagi harus gimana, apakah harus pulang. Tapi kalau pulang juga di Indo mau ngapain, lagi dan corona juga. Pulang kok tidak membawa apa-apa. Nah, itu kayak pulang nggak bawa hasil tuh kayaknya kalah perang banget gak sih? Iya kan, kayak gila lah cobain stay di sini dulu. Cuman ya jujur berat banget sih, dan alhamdulillah larinya ke Tuhan, bukan ke yang macem-macem. Aku banyak sholat juga waktu itu. Ya sholat sih tiap hari ya, Mam. Aku sholat juga kok. 5 waktu nggak? 5 kurang-kurang dikit lah. Kadang ketiduran ya kan. Ada yang digabung ya. Ada yang digabung ya. You know, kayak gitu-gitu. Akhirnya banyak kayak ya Tuhan, aku tuh ya kayak ya Allah, aku tuh harus berbuat apa, harus gimana gitu. Ya intinya kayak banyak bertanya ke diri sendiri juga gitu, apakah yang gue lakuin ini sebenarnya benar apa enggak, apakah ini gue tuh sial apa emang gue karma. Pokoknya banyak pertanyaan-pertanyaan gitu di dalam kepala juga gitu. Tapi akhirnya sama kayak aku ngerasa semua tuh terjadi sudah direncanakan gitu loh, everything is planned. Kayak dan semua terjadi karena sudah diatur dan happens for a reason. Jadi kayak bahkan kejadian yang sepahit-pahitnya suatu kejadian itu pasti ada pelajarannya lah. Ada pelajaran. Iya, jadi aku ngerasa kayak aku tuh nggak sendiri. Ada Tuhan yang ada yang memantau aku, ngebimbing aku gitu loh. Jadi kayak ya jangan sampai putus asa lah. Dan Ramadan kali ini gimana? Ramadan kali ini better sih. Better sih, ya karena aku juga lagi nggak kerja kan, jadi lebih enteng dari segi puasanya juga. Dan udah summernya udah ini di bulan Mei, kalau kemarin kan benar-benar summer, jadi kan sekarang bukanya jam 8 ya, bukanya masih jam 8, belum jam 10, aduh, jadi nggak lapar-lapar banget kan. Dan ya udah better juga sih dari psikologis juga. Sudah biasa kayak gitu-gitu. Emang apa sih Ramadan yang paling susah di Ceko ini? Selain di Eropa ya? Satu, jamnya itu udah jelas. Kedua, kan nggak ada yang puasa selain kita. Kayak orang sini kan nggak puasa dong. Iya, jadi restoran tetap buka. Exception tahun ini ya. Godaan banyak. Kerjaan gitu-gitu. juga tidak ada yang apa itu pulang lebih cepat. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada keringanan Ramadan gitu-gitulah. Jadi rasanya tuh kayak puasa, tapi orang lain tuh enggak. Jadi kita kayak lebih susah gitu loh. Kayak kita puasa sendirian. Jadi apalagi kalau teman-teman ngajakin, ayo dong kita nongkrong kayak di gitu. Hospoda gitu loh, nongkrong di Hospoda. Mama, aku nggak minum kok, Mama. Mama kan nggak tahu Hospoda itu. Oh ya nggak tahu apa.
Hospoda itu kafe. Kavarna itu minum kopi. Kopi ya kak. Jadi gimana diterusin? Iya, jadi lebih itu sih karena ngerasa struggling juga, karena ngerasa kayak kita puasa cuman sendiri dan yang pasti jauh dari orang tua. Iya. Aku nggak ngerasa ini kayak puasa kayak Ramadan karena nggak ada namanya sahur sama orang tua, buka puasa juga sendirian. Kalau di Indonesia tinggal di Jakarta? Iya, aku di Jakarta. Tapi sama. Kan tetap ya kadang-kadang ada sahur, iya, suara azan. Iya, suara azan, suara orang bangunin sahur. Terus kalau mau buka puasa juga kan biasanya ada kultum di TV. Kayak makanannya gitu. Udah banyak gitu ya, takjilannya tuh banyak gitu ya. Kayak ada risol, kelapa muda ya gitu-gitu. Aduh, pokoknya yang nuansa Ramadan deh. Mau beli kue-kuenya aja kan kalau di mall suka ada musik-musik Ramadan, kayak Islami gitu-gitu kan di sini nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi kayak puasa jadi di luar agak musim. kayak betul-betul sendiri gitu. Jadi kayak kentang aja gitu puasanya. Gitu ya. tapi dalam Ramadan kali ini apa sih yang kamu panjatin? Kan tiap kali puasa itu adalah doa. Nah, kali ini kamu minta apa? Jodoh? Wow, berat nih. Minta apa? Apa yang kamu panjatin dalam doa puasa kali ini? Aku sih cuman satu, aku masih pengen di Praha. Aku masih pengen di Ceko. Jadi aku selalu berdoanya dikasih jalan, dikasih rezeki untuk masih bisa berkarir di sini. Terus ya semoga hubungannya juga sama yang ini berjalan lancar. Terus sudah ada lagi? Kind of. Congratulations. Thank you. Ya, tapi kita lihat lah kayak gimana kayak gitu. Dan ya semoga sehat-sehat, dijauhkan dari penyakit. Begitu juga dengan keluarga yang di Indo. Aku lebih kayak gitu aja sih. Gak mau lagi berdoa yang muluk-muluk pengen A, B, C, D, E. Pokoknya yang penting bisa hidup dengan lancar lah. Dengan lancar, dengan semuanya aman. Gitu. Aman. Betul. Nah, kalau tadi kita bicara Ramadan, kalau kita bicara sekarang sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, itu tantangannya apa sih tinggal di Eropa ini? Tantangannya ya, yaitu selain banyak orang yang bukan orang Islam juga, Muslim juga gitu loh. Makanannya ya. I guess ya. Cuman aku nggak, kalau aku sih pribadi nggak terlalu yang harus dagingnya beli yang halal, harus di toko yang halal gitu. Aku sih iya, itu sih aku nggak bilang itu salah ya atau merepotkan, no, back to diri sendiri. Kalau aku sih merasa Tuhan juga, ini pribadi ya, aku merasa Tuhan juga nggak mau merepotkan umatnya. Dan selama aku ibaratnya, katakanlah kan di sini kalau daging tuh kadang mixed beef sama pork gitu loh. Tapi kan kadang juga kita nggak tahu beda ini gimana. Apalagi kalau beli di restoran ya. Kalau masak sendiri mah bisa masih ya, bisa tahu ya. Tapi kan ya udahlah ya gitu. Toh kita juga intinya kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Dan kita juga niatnya jangan dikasih tahu, diem-diem aja nih. Kalau makan-makan diem-diem aja. Enggak. Maksudnya kayak ya udah, toh kita juga tujuannya makan kan bukan untuk berdosa atau apa, tapi untuk kesehatan gitu loh, untuk survive juga gitu kan. Ya udah. Pernah nggak dalam pergaulan, kan kamu kan pasti juga berteman kan bukan dengan orang Indo doang, orang Indonesia doang kan, pasti ada yang orang luar. Kemudian dia ketika tahu kamu Muslim tuh, you're Muslim kayak gitu, kayak yang bertanya begitu. Iya, untungnya alhamdulillah so far reaksinya masih positif aja sih. Belum pernah yang kayak jadi kayak dijauhin atau langsung ada stigma kayak lu sorry itu kasarnya teroris apa gitu-gitu, agama lu salah apa gimana. Enggak sih, so far aku ketemu sama orangnya pada open minded semua sih. Pada open minded, dan ketika kamu jalan, kamu bilang aku mau sholat dulu gitu, mereka ngerti? Atau ketika kamu puasa kayak sekarang ini, mereka ngerti nggak? Alhamdulillah ngerti sih. Mereka mendukung. Kadang juga. Walaupun kayak sempat lupa kayak gimana kalau kita ke Hospoda gitu-gitu kayak. Hospoda tetap kedengeran deh. Oh sorry lupa di sini. Maaf. Jadi gimana? Ke kafe. Aku sempat bilang kayak sorry I'm fasting gitu. Oh ya it's okay cool sorry, malah kayak gitu. Cuman pernah sih kejadian waktu itu aku lagi pergi kerja sama temenku, kebetulan berhijab. No offense, aku bukannya nyalahin orang Ceko di sini atau gimana. Jadi kita lagi naik tram, metro. Kita berdiri, depan kita tuh ada dua kayak ibu-ibu lah, hampir nenek-nenek. Terus ngeliat temenku yang pakai hijab gitu langsung kayak gitu. Langsung yang kayak takut. Gitu. Bener-bener yang kayak terus pindah duduknya. Oke. Karena memang masih ada juga ya, tidak semuanya, tapi nggak banyak ya. Nggak semuanya tertentu, hanya beberapa orang. Karena kakak minggu kemarin juga berbicara dengan Ibu Ervita, yang kan dia memang pakai hijab dan dia mengalami kadang-kadang juga, tapi nggak banyak, cuma dua. Lebih banyak orang Ceko yang baik
gitu loh. Betul. Daripada yang enggak tapi tetap ada gitu Iya. ya kan. Dan malah ada kisah yang dari seorang diaspora yang pakai hijab juga dilempar telur. Hah? Iya. Sampai dilempar? Iya, itu Wow. ada juga cerita seperti itu. Wow, gitu. itu Kayaknya kakak tahu siapa teman kamu yang kamu sebutkan. iya. Yang itu yang kacamata. Iya, Mbak Rara. Halo Mami. Selamat berpuasa. I miss you. Iya, sama Mami waktu itu. Itu juga iya sih benar, banyaknya ya lebih banyak orang Ceko yang baik sih. Itu juga selama hampir 3 tahun di sini juga baru sekali aku ngalamin kayak gitu. Cuman ya tetap aja ya. kaget sih. Iya. Kaget juga. Kaget kayak gitu. Nah, kalau bicara tadi teman sudah berhijab, berpikir nggak? Enggak. Maksudnya Belum ya? belum. Bukannya nggak mau ya, enggak, belum kepikiran. Kamu nggak pengen itu menjadi suatu keinginan ya? Iya, aku pengennya datang dari hati sih, bukan disuruh. Karena aku ngerasa kalau disuruh tuh sama aja bohong. Karena kan ya agama dipaksa, kan, ya? Iya, namanya pakai hijab itu kan ibadah kita juga gitu. Dan ibadah kan between us dan pencipta kita gitu loh. Ya harusnya nggak ada campur tangan paksaan atau dorongan dari orang lain kan. Ya aku sih menunggu momen-momen ada bisikan. Bisikan ya? Bisikan. Pakai hijab deh. Siap. Aku pakai. Well, anyway juga kalau masalah sholat taraweh, sholat barengan itu gimana tuh? Kan kamu di sini masjid ada ya masjid di Ceko ya? Karena kakak kan non muslim jadi kurang. Yes. Nah sekali lagi mohon maaf, aku belum pernah ke masjid di sini. Belum. Kalau ikut pengajian sama kelompok Indonesia? Tidak. I'm sorry, belum pernah. Tapi pembelaan nih ya, aku waktu itu teman-teman semua yang bersepuluh itu udah pernah. Udah pernah ngaji di rumah Bude, di rumah Bu Sinta, waktu itu Bu Lisda, macem-macem. Alasan kenapa aku belum pernah datang ke pengajian itu karena aku waktu itu kerjanya 12 jam. Mereka 6 jam. Jadi mereka bisa tuh yang pulang kerja mampir ke pengajian tuh bisa, aku nggak bisa. 12 jam. Gila, kerjamu 12 jam. 9 to 9. Memang pekerja keras ya. Amin. Ya, gitu deh. Tapi ya semacam itu, makanya aku belum pernah ikut pengajian. Kebetulan juga kita kan kalau sholat Id gitu kan atau sholat Idul Adha kan nggak pernah di masjid yang tadi kita bilang itu kan, either di embassy atau di rumah. Pernah rumah tapi sholat dubes. Id rame-rame yang di embassy pernah nggak? Pernah. Yang pertama kali ya? Datang di sini ya? Kayaknya bukan pertama deh, kedua. Kayaknya yang pertama juga aku nggak bisa datang. Oh gitu. Itu 2000 berapa tuh? 2019. Itu nggak bisa datang karena kerja atau apa tuh? Karena kerjaan. Itu mungkin salah satu yang menjadi masalah kerja di Iya, negara yang karena bukan kerjaan. mayoritas Iya, Islam ya. enggak, Karena iya. Idul Fitri bukanlah sebagai suatu hari libur. Betul. Ya. Jadi kalau minta izin pun belum tentu bisa ya. Iya. Ingat banget waktu itu minta izin ke bos yang lama, kita mau sholat Id dulu gitu pagi-pagi. No. Mereka nggak ngerti. Iya, kayak no buat apa gitu, nggak bisa diwakilin aja. Hah, sholat kok diwakilin gitu kan. Akhirnya ya udah yang boleh pergi ya pergi, tapi nggak boleh semua. Dan jangan salah berpikir, apa itu namanya, pemirsa di rumah itu biasanya pemirsa celoteh ini mikirnya, apalagi yang orang-orang tinggal di Indonesia, oh karena tinggal di Eropa, orang-orang Eropa itu beragama Kristen. Jangan salah. Belum tentu. Dia tidak beragama. Iya, banyaknya nggak beragama, iya kayak gitu. Jadi mereka nggak paham sih, kayak buat apa gitu. Bukannya mereka anti Islam atau gimana ya, tapi lebih nggak paham loh. Kenapa gitu ibadah harus duit lebih penting, iya, kerja gitu lebih penting, kan. kontrak kamu gimana? Nah gitu itu ya. dia. Jadinya ya lumayan sulit sih untuk waktu itu minta izin mau ibadah gitu-gitu. Harapan Ramadan kali ini mau pengen rame-rame lagi nggak sih? Rencananya apa nanti Lebaran ini? Lebaran kan udah tinggal berapa lama lagi nih? Yes, pengennya sih kalau bisa ngumpul-ngumpul lagi sama teman. Kebetulan juga teman ada yang ulang tahun pas Lebaran. Saya tahu, undang saya atau ditunggu, awas kau ya. Makan-makannya ya. Apalagi dia jago masak loh. Nah, kalau sampai nggak ada acara makan-makan keterlaluan. Awas loh. Awas loh. Inisial D, belakangnya A. Pokoknya bikin menu Lebaran lengkap. Ketupatnya semuanya lengkap. Harus lengkap. Kalau belum bisa belajar di YouTube. Bisa. Oke, good. Jadi rencana memang akan kumpul-kumpul. Maunya sih gitu rencananya. Cuman ya we'll see lah. Pengennya sih gitu. Cuman ya lagi corona juga kan. Kalau belum memungkinkan ya mau nggak mau ya sendiri di rumah. Sedih banget sih. Nah, kamu kan, kakak kan tahu kamu mu'alaf. Yes. Bagaimana kamu memandang agama kamu yang sebelumnya? Kan ada orang yang ketika menjadi mu'alaf, kemudian dia
apa ya, baik mualaf dari agama Muslim ke Kristen atau Kristen ke Muslim atau dari agama yang lagi heboh sekarang dari Hindu ke Muslim, kemudian akhirnya memberikan kayak kesaksian yang memojokkan. Nah ya itu sangat disayangkan sih, karena aku ngerasa kayak semua agama itu baik. Ya at least agama yang kita kenal itu ya. Aku ngerasa kayak kita tuh sebenarnya sama aja. Tujuan kita tuh apa sih? Masuk surga ya nggak sih? Kayak menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Intinya we're all trying to be a better person. Tapi ya jalurnya mungkin beda. Rumah ibadahnya beda bentuknya gitu kan. Kitabnya beda. Tapi kan tujuannya sama. Kalau aku sih walaupun mau dari Katolik ke Islam atau gimana, aku ngerasa kamu tidak memandang bahwa gitu. Agama kamu yang lama itu adalah salah atau apa? Enggak. Aku ngerasa cuma kamu merasa nyaman dengan nyaman agama di sini. Ya, aku nggak bilang karena ini benar, karena itu salah. Nggak ada yang salah dan benar menurut aku. Dan kalau menurut kakak sih sebaiknya juga apa itu, kalaupun kita anggap bahwa agama lain itu tidak betul, ya kita doakan mereka untuk supaya Tuhan menjamah, mengkasih mimisan kayak kamu. Wow, serem juga kalau semua orang mimisan. Waduh. Tapi ya bahkan lebih ekstrimnya aku ngerasa kayak bahkan nggak punya agama juga nggak apa-apa. Karena menurut aku gini, bukannya aku ngajarin orang buat ateis ya, karena agama kita apapun itu, mau punya atau enggak, itu pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Pribadi. Yang which is akan kita pertanggungjawabkan begitu kita berpulang, ya nggak sih? Jadi yang itu urusan masing-masing dan sebenarnya nggak etis kalau untuk kita tuh ngurusin orang bahas, masih oke lah. Mungkin kamu memang ada kewajiban untuk, mungkin di dalam kitab-kitab kita tuh ada kewajiban untuk mengingatkan orang. Tapi kan mengingatkan tuh biasanya satu kali. Satu kali aja. Kalau mengingatkan udah 50 kali itu cari berantem nggak? Apalagi sampai disindir-sindir gitu-gitu, apalagi netizen lah. Jadi kamu tetap mengutamakan saling menghormati. Saling menghormati. Oh ya, nyambung yang tadi. Maksudnya gini, yang penting adalah kalau masalah agama itu pertanggungjawaban kita sama Tuhan. Sebagai umat manusia yang kita perlu tanggung jawabkan itu adalah perbuatan kita. Menurut aku lebih baik kita ibaratnya kasar nggak punya agama sekalian, tapi kita membantu sesama kita daripada kita mengatasnamakan kita kan satu agama, tapi ujung-ujungnya kita saling menyakiti gitu loh. Nggak ada manfaatnya. Ini menarik apa yang kamu katakan ini, karena itu banyak sekali yang sampai ada satu istilah, lebih banyak orang membunuh karena mengatasnamakan agama daripada mencintai atas nama agama. Betul. Dan kalau kakak lihat, kita kan sudah tinggal di Eropa, malah kita lihat bahwa orang-orang yang anggapannya nggak ada agama itu bisa lebih jujur, bisa lebih terhadap orang lain tuh nolong. Kayak bahkan di Norway, di Scandinavian tuh ada toko yang dia itu kalau orangnya tidur siang, terus pintunya dibuka aja. Jadi kalau kita mau beli coklat, beli apa, taruh duit. Itu padahal orang-orang itu tidak beragama loh. Ini bukan menyindir cuma kepada agama kamu, tapi agama kakak juga, ya kan? Sedangkan kita yang orang-orang beragama, coba kayak gitu dibuka di Indonesia. Dimanapun, mau di Manado yang mayoritas non Muslim ataupun yang di mayoritas Muslim, toko buka kemudian orang ngambil, kira-kira gimana? Iya pasti, ya tau lah, most likely banyak yang hilang barang. Kayak menurut kakak itu pukulan, tamparan buat kita orang-orang yang beragama. Gimana kita punya agama kok kita nggak bisa berbuat mengamalkan ajaran. Betul. Aku juga ada cerita menarik juga sih. Jadi aku kebetulan kenal sama orang Lebanon di sini, temen orang Lebanon, dan waktu itu kita ngobrol. Aku bilang, lo tau Indonesia nggak? Oh of course I know gitu. Dia bilang negara gue banyak dibantu sama Indonesia. Tapi dia juga bertanya, kenapa sih kok kalian baik banget sama kita gitu loh. Sampai gue setiap hari kayaknya ngelihat tentara Indonesia di jalanan, kata dia. Terus juga namanya sembako atau makanan dari Indo, obat-obatan tuh di mana-mana label dari Indonesia, why gitu. Terus aku bilang ya kalau yang aku tahu ya banyaknya tuh kan kalau di Indonesia bantuan untuk Lebanon tuh kayak solidaritas agama untuk sama Muslim lah. Iya. Aku bilang dong sama dia, surprisingly he was angry. Really? Sumpah, dia kayak, kenapa kalian harus membantu sesama dengan mengatasnamakan agama? Karena iya kan, kenapa kalian tidak membantu? Orang Lebanon Muslim. Ini Lebanon Muslim loh. Kenapa kalian tidak saling membantu? Karena memang itu kalian tahu itu adalah hal yang benar. Because that's the right thing to do, gitu loh. Itu iya betul sih? Dan menampar. Iya kan? Aku kayak damn ya juga gitu kan. Kenapa kalian tidak saling menolong? Karena memang kalian tahu itu hal yang benar untuk dilakukan dan memang karena kalian tahu dia butuh bantuan gitu loh, bukan karena agama aja. That's
too shallow gitu loh kata dia gitu. Betul. Iya sih. Dan tidak semuanya permasalahan yang terjadi di bumi ini hanya karena agama. Betul. Ada aspek banyak deh yang lain. Lebih jauh dari, ya maksudnya nggak cuma sekedar agama aja lah. Jadi kamu tinggal di luar ini dengan berteman dan bergaul dengan Muslim yang bukan orang Indonesia juga, itu membuka wawasan kamu juga ya. Iya, kayak aku pikir ya kita gini deh, yang kakak tahu soal Lebanon apa, paling taunya kan kayak di sana perang, everything is like. Kalau Lebanon masa perang Palestina atau Lebanon ini? Lebanon juga Lebanon, maksudnya banyak, iya ya? kayak masih kurang kayak banyak ya. terjadi bom di sana stabilitasnya. sini gitu-gitu, kayak yang digambarkan di TV di media Indonesia itu kan Lebanon tuh dalam keadaan kayak ya pile of rubbles lah gitu. Iya. Tapi ternyata aku tau gak ditunjukin apa? Aku ditunjukin foto dia lagi clubbing. Oh yes, even in Palestine. Nah, Even in Palestina itu ada satu filmmaker namanya itu, aduh kakak lupa. Nanti akan saya tulis di sini filmmakernya. Itu favorit kakak karena dia membuat satu film dokumenter bahwa dia membawa satu konsep cerita film tentang Palestina ke Hollywood, tapi ditolak. Why? Karena isinya itu tentang apa itu kaum bourgeois Palestina. Jadi Okay. mereka hedon, party dan apa. Dan mereka no. What we know from Palestine is war, perang. Yes. Jadi kalau lu ngasih kayak begini itu nggak bisa. Itu kan karena juga media film juga pengennya itu menstereotipkan. Betul. Padahal di sana itu tidak nggak seperti melulu itu. perang, kematian dan kesedihan gitu. Yes, Gua itu betul. Wow, Itu betul. ini Lebanon serius. Iya, gue tinggal biasa-biasa aja kata dia. Everything was fine gitu. Oke lah, rumah gue pernah 3 kali dibom, but I'm fine kata dia gitu. Gue juga ke Praha nggak meninggalkan apa gitu-gitu. Bukan sebagai refugee. Bukan sebagai pengungsi atau apa. Kayak it's not like what you guys are thinking. Nah, kalau kita kembali lagi ke kamu kenal orang Lebanon, kenal orang ini. Kalau yang sekarang ini tetap orang Indonesia atau Enggak. orang luar? No. Orang mana? Orang-orangan. Enggak, orang Eropa atau orang No, Amerika. Amerika. Iya. Oke. Iya. Berarti ini dong ada sedikit perbedaan agama nih. Banyak perbedaan Jadi penuh agama, tantangan banyak ini. penuh tantangan. Nah disinilah seberapa open minded kita bisa diukur gitu loh. Kayak semacam Tapi ujian. kamu tetap berharap suatu saat dia akan mengikuti menjadi mu'alaf seperti kamu. Iya, berharap kayak gitu ada sih ya. Karena kan kalau di Islam kan kebetulan kita tuh harus berpasangan dengan yang satu keyakinan. Cuman aku juga nggak mau Memaksakan. Aku juga tidak mau dia berkhianat pada Tuhannya. Dan aku juga nggak mau berkhianat pada Tuhanku dong. Jadi ya sekarang aku masih kayak mikir gas nggak nih kayak gitu loh. Jadi ya aku juga banyak berdoa juga sih. Wah, kamu ngomong gini nanti komentarnya ini banyak yang Wow. nyaci. Wow, sorry. Nggak apa-apa deh. Maksud kakak itu adalah pandangan kamu pribadi. Iya. Kamu nggak harus peduli sama orang. Ini kan pemahaman kamu Iya. ya. Dan Iya sih. mudah-mudahan ya kita nggak tahu ya Iya. kedepannya gimana. Iya betul. Dan maksudnya dari keluarga juga nyokap nggak yang kamu harus sama yang satu agama. Kebetulan kan nyokap juga backgroundnya non Muslim kan. Jadi dia juga open minded lah istilahnya sama hal-hal seperti itu. Jadi kayak ya udah kamu pikir aja gitu yang baik buat kamu tuh yang mana. Lebih kayak gitu. Jadi Tapi untuk seorang Danti untuk berpindah tidak mungkin ya. I don't think so. Kamu sudah yakin ya dengan Aku iman sudah kamu? yakin. Kamu sudah yakin dengan iman kamu walaupun kamu menemukan sekarang orang yang dekat sama kamu itu bukan seorang Muslim ya. Iya, aku tahu pasti bakal ada komentar, nggak ada lah namanya berpasangan nih beda agama tuh nggak ada kompromi, pasti salah satu harus. Tapi kakak pernah baca, baru baca Detik kemarin, CNN atau Detik ya tentang takjil pemahaman bahwa jika kamu ingin berpasangan dengan orang yang beda agama itu harus beragama Nasrani atau Yahudi. Really? Karena itu ada kakak baca, karena itu ditulis karena apa itu mereka masih memiliki satu Tuhan yang hampir sama gitu. Aku nggak ngerti itu yang disebutkan di ayat itu. Kalau salah maafkan ya, jangan di komen juga. Kita bukan karena experts. saya juga bukan Muslim, tapi saya baca di CNN gitu. Iya sih. Iya, karena itu tadi terlepas dari satu ajaran atau kita nggak tidak. usah bahas yang itu. Iya. Kita nggak usah bahas Kita itu. nggak usah bahas itu. Bukan kapasitas kakak juga. Intinya semua agama itu baik. Agama orang yang aku lagi deket sekarang juga baik. Jadi aku lebih ke mikir komprominya apa yang bisa kita lakukan gitu loh supaya kita tuh masing-masing. Udah jalan berapa lama?
Baru banget 3 bulan. Oh, baru. Baru, jadi masih nggak usah diomongin itu dulu lah ya. Masih seumur jagung kenalan. istilahnya. Seumur jagung. Oke, sekarang apa yang akan kamu sampaikan kepada diaspora Indonesia untuk menjelang puasa, Lebaran? Apa ya, klasik, mohon maaf lah dan batin. Aku nggak banyak kenal kebetulan sama Indonesia di sini, cuman aku mohon maaf kalau aku pernah melakukan salah kata dan perbuatan, dan semoga amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita lancar dan semoga Danti bisa ikut pengajian. Iya. Kalau ada tolong diundang lagi. Aku pengen ikut. Dan iya, semoga kita situasinya semakin membaik supaya kita bisa lebaran sama-sama minimal lagi. Ya. Tapi tanggal 3 ini udah buka, El. Alhamdulillah katanya udah. Dan kamu udah mulai kerja lagi dong? Insya Allah udah mulai kerja. Udah mulai kerja lagi, dan mudah-mudahan kita bisa minimal kamu bisa sholat Id rame-rame, atau mungkin dibatasi, diatur waktunya gimana. Yes. Mudah-mudahan bisa kembali seperti awal lagi. Oke. Thank you, Thank you, Kak. dan mudah-mudahan puasanya full. Cuma 2 aja yang lompat. Semoga bolongnya cuma 2. Thank you. Oke, pemirsa Celoteh, demikianlah bincang-bincang kita dengan Danti, seorang mu'alaf, namun dia mempunyai begitu tenggang rasa terhadap agama yang lain. Oke, selamat berpuasa, Dek. Thank you, Kak. Sampai ketemu lagi. Ciao. Baku dapa. Bye.